Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi bersama Paman Jamros. Kali ini kita akan membahas seputar pakan alternatif lagi. Seperti pada gambar di thumbnail video ini, yaitu fermentasi ampas kelapa sederhana yang murah tapi tidak murahan. Mari simak video lanjutannya. Sebagai peternak skala kecil atau sederhana, pemakaian pakan jadi seperti fur atau pakan pabrik lainnya sangatlah riskan. Mengapa bisa dibilang begitu? Itu karena harga yang tidak masuk pada hitung-hitungan peternak skala kecil, termasuk paman yang merasa kerugian jika kita memelihara ayam yang notabene di bawah 100 atau 50 ekor. Bukan berarti kita tidak respect pakan jadi atau pakan pabrik ini, karena paman juga pakai pakan pabrik untuk DOC-DOC yang paman besarkan. Karena memang telah terbukti mampu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan DOC, dan DOC ini pun terkejar target bobotnya. Namun di balik itu ada modal besar yang harus kita keluarkan untuk membeli pakan tersebut. Lalu pakan alternatif murahlah menjadi salah satu kunci solusinya, dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dengan syarat murah dan bernutrisi bagi ternak ayam kita. Ini dia ampas kelapa yang saya dapatkan dari pasar, yang saya beli sekitar kadang-kadang 5.000 atau 10.000 bisa dapat ampas kelapa sekitar 20 kilo atau 25 kilo. Biasanya ini adalah sisa dari pengolahan santan kelapa, atau ada juga yang sisa dari pengolahan VCO. Dan inilah bahan yang kita akan olah sebagai salah satu ransum pada pakan ternak ayam kita. Langsung saja kita olah ampas kelapa ini dengan cara yang biasa paman lakukan, yaitu cara fermentasi. Seperti biasa, bahan yang diperlukan selain ampas kelapa itu sendiri adalah ayam 4 dan gula pasir. Lalu air dengan perbandingan 5:1. 5 kg ampas kelapa dengan 1 liter air yang dicampur 1 sendok gula pasir dan 1 tutup botol ayam 4. Siapkan juga terpal untuk pengadukan. Anda bisa menggunakan ember jika tidak ada terpal, dan siapkan juga gentong. Kali ini kita akan menggunakan plastik sebagai contoh jika tidak menggunakan gentong atau tidak ada wadah yang tertutup rapat. Dan sebelum memulai pengadukan, sebaiknya ampas kelapa ini dihearkeun dulu. Kalau bahasa Sundanya dihearkeun dulu. Hearkeun teh naon sih? Atau bahasanya ya ditiriskan tapi tidak terkena matahari langsung. Ditiriskan di tempat yang teduh. Karena ampas kelapa yang di dalam karung ini biasanya akan bersuhu sangat panas karena tertumpuk. Dan jika kita tuangkan M4 langsung ke ampas kelapanya, dikhawatirkan bakteri di dalam M4-nya mati dan mengakibatkan proses fermentasinya gagal. Dan ini fatal sekali. Sembari menunggu ampas kelapanya dingin, kita menunggu juga M4-nya agar aktif terlebih dahulu. Setelah ampas kelapa dingin, kita mulai pengadukannya. Seperti video-video sebelumnya, pengadukan secara manual agar merata ke seluruh bahan. Sesudah itu ampas kelapa dimasukkan ke dalam plastik model trash bag bening seperti ini. Jangan sampai plastik ini sobek atau berlubang walaupun selubang lubang jarum. Plastik harus benar-benar tertutup rapat, diikat dan bisa dikencangkan dengan tali. Penyimpanan pun jangan terkena matahari secara langsung, mengingat plastik ini tembus pandang. Anda bisa menutupnya dengan karung atau kain bekas agar tidak terkena bias cahaya matahari. Nah, pengolahan ampas kelapa fermentasi telah selesai. Tidak membutuhkan waktu yang lama, simple dan mudah. Sesederhana pengolahan dedakatul di video sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk menyimpan ampas kelapa fermentasi ini selama 5 atau 6 hari dulu. Dan jangan dibuka supaya proses fermentasinya berhasil 100%. Berdasarkan penelitian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung menunjukkan bahwa fermentasi ampas kelapa dapat digunakan dalam satuan ransum pakan sebanyak 20% hingga 30%. Nutrisi yang terkandung dalam ampas kelapa pun gak main-main. Berdasarkan laporan litbang.deptan.go.id dalam artikel detikriau.org, bahwa hasil analisa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar protein ampas kelapa setelah fermentasi dari 11% menjadi 26% atau sebesar 130%, dan penurunan kadar lemak sebesar 11%. Kecernaan bahan kering dan bahan organik meningkat masing-masing dari 78%,
dan 98% menjadi 95% dan 98%. Percaya atau tidak percaya, ini adalah hasil riset dari situs pemerintahan yang notabene fokus pengembangan di dunia pertanian dan peternakan. Lalu bagaimana dengan hasil di lapangan? Apakah data ini benar? Selama saya membesarkan ayam-ayam ini dengan ampas kelapa fermentasi, memang tidak menimbulkan masalah serius seperti ketengikan atau kurangnya nutrisi dan kandungan protein yang dibutuhkan ayam. Namun perlu digarisbawahi, pemberian ampas kelapa ini harus benar-benar terkontrol apakah sudah benar-benar terfermentasi atau belum. Dikhawatirkan karena senyawa yang terkandung dalam kelapa ini berbahaya bagi ayam, apalagi belum difermentasi. Tingginya serat kasar dan juga asam fitat yang terkandung dalam kelapa adalah hal yang menakutkan bagi pertumbuhan ayam. Disarankan penggunaannya hanya di 20 atau 25% saja. Nah, ini adalah fermentasi ampas kelapa yang sudah kami buat, sudah lebih dari seminggu. Fermentasi ampas kelapa yang berhasil adalah beraroma wangi seperti kue yang baru matang dari ovennya, dan seperti cemilan-cemilan makanan kering, dan sedikit seperti bau asam, seperti asam cuka. Yang baik adalah bertekstur seperti gumpalan-gumpalan kelereng karena pengadukan dan takaran air yang pas. Jika kadar air 20%, maka akan mudah sekali membentuk gumpalan-gumpalan seperti bola kelereng tersebut. Dan fermentasi yang berhasil adalah penampilannya yang tidak berubah. Biasanya ampas kelapa yang tidak difermentasi atau gagal difermentasi di hari kedua atau hari ketiga akan berubah menjadi menghitam, dan biasanya ditumbuhi jamur di sekitar wadah penyimpanan. Aromanya pun apak seperti cucian yang belum kering. Untuk penggunaannya, karena kita di sini menggunakan air 1:5, maka ada penambahan 20% dari bobot ampas kelapa tersebut. Contohnya jika kita menggunakan 2 kg, maka ada penambahan 20% sekitar 400 gram. Jadi pengambilannya berubah menjadi 2,4 kg. Pakan alternatif bagi ternak memanglah banyak dan mungkin mudah ditemukan di sekitar kita. Bukan hal sulit bagi kita para peternak untuk terus berinovasi dan kreatif dalam dunia peternakan. Tidak dipungkiri dengan harga yang semakin mahal, keadaan pakan menjadi musuh terbesar bagi para peternak, khususnya peternak skala kecil, skala rumahan. Namun dengan adanya pakan alternatif ini diharapkan kita para peternak tidak merugi dan dapat berteman dengan pakan itu sendiri. Terima kasih kawan sobat ternak yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat membantu dan dapat bermanfaat. Sekali lagi Paman hanya sekedar ingin menyampaikan dan ingin share saja. Hanya sekedar share dari pengalaman saja. Insya Allah kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.